Sudah ada rekan kami pemirsa Fadila Syarafina yang berada di SMA 72 Jakarta. Fadila, selamat siang. Bagaimana kondisi SMA saat ini? Ya, Anggi, selamat siang. Untuk situasi di SMA Negeri 72 Jakarta pada siang hari ini memang cenderung sepi dan juga lengang ya sejak pagi hal ini karena memang belum ada aktivitas dari para siswa di sekolah ini. Sejak tadi pagi yang kami pantau ini hanya ada sejumlah guru yang kelihatan keluar masuk, kemudian juga ada sejumlah siswa tadi yang sempat datang untuk sekedar mengambil barangnya yang masih tertinggal di sekolah, kemudian langsung kembali setelah mengambil barangnya. Nah, di sini juga posko keamanan ini masih juga berdiri, Anggi, di depan SMA Negeri 72 ini. Posko pengamanan ini masih diamankan oleh beberapa petugas dari PM TNI AL. Tadi juga beberapa pihak yang ingin masuk, baik itu guru maupun juga siswa yang akan masuk ke sekolah ini juga harus menyampaikan dahulu kepada petugas apa kepentingannya untuk masuk, baru nanti kemudian diperbolehkan untuk masuk. Hal ini tentunya untuk mencegah adanya pihak-pihak luar yang ingin masuk seperti warga sekitar ataupun juga dari pihak-pihak lainnya yang tidak berkepentingan untuk masuk ke SMA Negeri 72 ini. Memang, Anggi, kalau kita melihat pada hari ini pembelajaran di SMA Negeri 72 ini masih dilakukan secara pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi kalau kita lihat sejak hari Senin ini sudah dilakukan pembelajaran secara daring, atau ini berarti sudah sekitar 4 hari lamanya pembelajaran di SMA Negeri 72 ini dilakukan secara online. Nah, kalau kita melihat ini materi yang diberikan kepada para siswa melalui pembelajaran daring ini adalah trauma healing atau pemulihan luka batin. Memang materi trauma healing dan juga pendampingan kepada siswa ini diberikan langsung oleh beberapa psikolog yang berasal dari sejumlah institusi, seperti tadi ada psikolog dari Polri, kemudian juga ada dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya pemberian materi trauma healing ini juga dilakukan agar nantinya para siswa ini juga dapat siap kembali baik secara fisik maupun juga mental untuk kembali belajar mengajar tatap muka di SMA Negeri 72 ini, Anggi. Baik, apakah sudah ada info kapan kemungkinan akan dilakukan pembelajaran tatap muka begitu, Fadila? Ya, Anggi, memang kalau terkait dengan info resmi kapan nantinya pembelajaran tatap muka ini akan kembali dilaksanakan, kami belum mendapatkan informasi. Tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah guru yang sempat keluar masuk dari SMA ini, namun kami masih belum mendapatkan jawaban apakah nantinya pada minggu ini sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka atau masih akan ditunda hingga minggu depan. Tapi kalau kita melihat sebenarnya, Anggi, dari pernyataan Kepala Sekolah SMA 72 pada hari Senin kemarin, nantinya pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung ini akan mulai dilaksanakan ketika nantinya proses evaluasi melalui trauma healing ini sudah dinyatakan selesai oleh para psikolog yang mendampingi para siswa, sehingga para siswa ini dinyatakan sudah siap juga untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini baru akan dilaksanakan kembali pembelajaran secara langsung. Kalau dari pemerintah Provinsi Jakarta kemarin juga kalau kita lihat Gubernur Jakarta Pramono Anung, Anggi, ini juga sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran nantinya pembelajaran ini akan kembali dilaksanakan secara langsung. Ini diserahkan kembali kepada sekolah kapan nantinya akan siap. Kemudian dari Dinas Pendidikan Jakarta ini juga menyampaikan bahwa apabila proses-proses sterilisasi kemudian juga penyidikan yang dilakukan polisi ini sudah selesai, maka sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Tapi nanti sebelum dilakukan juga nanti dari Dinas Pendidikan kemudian pihak sekolah ini juga akan melakukan pemanggilan kepada sejumlah orang tua siswa, kemudian juga warga sekitar untuk memberikan pemahaman seputar langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama dengan unsur psikolog, unsur wilayah, dan lain sebagainya. Apalagi juga tentunya ledakan yang terjadi pada 7 November 2025 lalu di SMA ini juga tentunya menimbulkan trauma tersendiri ya, Anggi, bagi para siswa yang bersekolah di sini. Memang kalau kita lihat sebelumnya ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 ini memakan korban cukup banyak, ada 96 korban yang terluka. Bahkan rinciannya ini ada 67 korban yang mengalami luka ringan, 26 mengalami luka sedang, dan 3 orang mengalami luka berat. Bahkan sampai saat ini masih ada belasan siswa juga yang masih dirawat di rumah sakit. Kalau kita melihat dari datanya sendiri, di Rumah Sakit Yarsi masih ada 7
pasien yang masih harus melakukan rawat inap, sementara untuk di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih masih ada 12 orang yang masih melakukan rawat inap akibat ledakan ini. Kemudian juga ada 1 orang yang berada di ICU dan ini harus kemudian dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, untuk dari terduga pelaku sendiri, Anggi, ini sudah diproses secara hukum. Pihak kepolisian ini juga sudah menyampaikan bahwa terduga pelaku ini tidak memiliki motif terorisme, melainkan melakukan tindakan ini secara pribadi. Tentunya kita akan menunggu ya Anggi, apakah kegiatan belajar mengajar di SMA ini akan dilaksanakan pada minggu ini ataupun minggu depan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari SMA Negeri 72. Anggi, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Fadila Syarafina, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali dengan informasi mengenai polisi mengungkap rincian temuan bom di Masjid SMA 72 Jakarta, pemirsa, setelah ledakan yang mengguncangkan sekolah tersebut pada hari Jumat. Saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.